semuanya. Jadi yang pertama itu kita pindahin dulu ikan gilingnya ke wadah yang lebih besar, biar waktu pas ngadon itu lebih mudah. Terserah kalian ya mau ukuran kayak gimana, senyaman kalian aja. Kalau udah kalian pindahin, itu nanti langsung dimasukin aja seperti garam, bawang putih, sama lada bubuk. Ini kenapa aku pakai bawang putih sama lada bubuk? Soalnya itu bisa ngurangin bau amis dari ikannya. Terus juga nanti rasanya juga biar lebih enak. Ditambah lada sama bawang putih. Itu aku pakai bawang putihnya cuma 1 sendok teh ya. Terus kita masukin juga putih telurnya. Ini cuma 1 butir, tapi aku ambil putihnya aja ya. Terus kita aduk-aduk sampai rata. Ini kenapa pakai tangan? Kalau di Palembang memang rata-rata biasanya pakai tangan, soalnya biar lebih leluasa. Kalau kalian merasa jijik atau gimana, bisa pakai centong atau mixer dan lain sebagainya. Balik lagi ya, itu sesuai selera aja mau pakai apa. Ini kita aduk dulu. Nah, itu diaduk rata dulu ya. Nanti kalau udah rata baru kita masukin air esnya. Ini dimasukinnya sedikit-sedikit dulu ya, jangan langsung semuanya. Buat kalian juga kalau misalnya nggak mau pakai tangan juga nggak apa-apa, bisa pakai centong, mixer, atau mau pakai apa aja sesuai selera kalian. Ini harus diremes-remes kayak gini karena biasanya ikan itu suka ngegumpel gitu. Apalagi kalau ikannya dari freezer ya, itu biasanya ada bungkalan-bungkalan esnya atau gimana. Jadi benar-benar harus diremes-remes sampai benar-benar halus tuh kan, suka kayak gitu, makanya harus diremes-remes terus biar adonannya tuh halus. Jadi diremes-remes aja terus guys. Nanti kalau misalnya udah mulai ini udah padat lagi, kita tuang lagi airnya. Nah jangan ini ya dituang semua, dikit-dikit aja, takutnya nanti kebanyakan airnya dia malah teksturnya ini nggak bagus. Terus diremes-remes terus sampai halus, sampai benar-benar airnya sama ikannya tuh nyatu. Benar-benar ditekan-tekan biar nggak ada bungkalan-bungkalan ikan ataupun es gitu. Jadi benar-benar ikan sama air sama putih telur dan bumbu-bumbu yang tadi itu benar-benar menyatu dengan rata. Jadi remes-remes terus ya guys. Aku ingetin lagi ya, kalau misalkan kalian merasa jijik atau gimana pakai tangan, kalian bisa pakai centong atau mau pakai mixer atau mau pakai apapun itu terserah. Yang penting ikan sama air sama bumbu-bumbunya tercampur rata. Dan ikannya juga langsung halus. Jadi waktu diadon itu dia cepet nyatunya sama tepung sagu. Dan ini kenapa dipenyet-penyet terus gitu, karena memang suka ada bungkelan ikannya tuh kayak ngegumpel gitu, dia bukan tulang tapi daging ikan, tapi itu ngegumpel gitu guys. Jadi benar-benar harus dipecah-pecahin biar dia tuh nyatu sama air, biar nanti pas diadon pakai tepung sagu dianya cepet kalis adonannya. Tuh kan teksturnya udah mulai berubah, udah mulai bagus, udah mulai nyatu sama air, udah mulai lembut juga tuh.
Kalau udah mengental lagi kayak gini, bisa kita tambahin air lagi ya sedikit. Terus diaduk lagi. Diaduk terus sampai benar-benar adonannya halus dan benar-benar nyatu. Nih, kalau udah halus kayak gini, udah nyatu kayak gini, bisa kita masukin tepung sagunya. Ini masukinnya juga sedikit-sedikit ya, jangan langsung banyak kayak gitu. Sedikit-sedikit dulu. Terus kita ulenin gitu. Kita ulenin terus sampai benar-benar nyatu tepung sagunya sama ikannya yang pertama ini ya. Biasanya dia masih lembek sih, belum terlalu keras adonannya karena kita memang masukinnya sedikit-sedikit. Nih, dia udah mulai tercampur ya guys, ikan sama tepung sagunya. Kalau udah nyatu kayak gini bisa ditambahin lagi ya tepung sagunya, buat ditambah lagi sedikit-sedikit aja, jangan terlalu banyak dulu karena takutnya nanti kalau kebanyakan tepung sagunya dia suka keras pempeknya, suka lebih kenyal keras gitu, jadi pelan-pelan aja. Diulenin pelan-pelan, terus kita tuang lagi sampai adonannya benar-benar udah bisa dibentuk, tapi jangan terlalu keras juga ya, biar pempeknya juga teksturnya kenyalnya pas. Nah, kita nguleninnya juga jangan terlalu kuat kayak gitu, agak sedikit pelan-pelan aja. Yang penting bahan-bahannya tercampur dengan rata. Nah, ini kayaknya adonannya masih lengket-lengket ya, belum bisa dibentuk. Jadi bisa kita tambahin lagi tepung sagunya, tapi jangan terlalu banyak, takutnya nanti keras pempeknya. Kita tuang sagunya pelan-pelan, terus kita ulenin lagi pelan-pelan juga. Tuh, ini kayaknya udah mulai padat ya adonannya. Terus yang lengket-lengket di tangan kalian bisa dikosek-kosek gitu pakai apa, sendok kek, mau pakai spatula, mau pakai apa, terserah kalian.
Tuh, kalau udah nanti kita ulenin lagi. Tapi bersih-bersih ya kosek tangannya, soalnya sayang adonannya. Terus diulen lagi pelan-pelan aja. Ini kayaknya teksturnya udah mulai padat ya, udah mulai bisa dibentuk. Ini juga nggak terlalu ditekan-tekan banget. Ini karena nanti biasanya kalau pas dibentuk itu aku dipakai wadah yang lain, nggak pakai wadah ini, jadi nggak terlalu dipadat-padatin banget. Nanti biasanya aku ambil sedikit adonannya, baru aku bentuk di tempat yang lain. Kalau udah mulai padat kayak gini, jangan lupa bersihin tangan kalian yang adonan-adonan lengket di tangan itu, dikosek-kosek ke pakai sendok kek, mau pakai apa terserah kalian. Nah, dan ini adonannya udah siap dibentuk ya guys. Tapi sebelum ngebentuk adonan, aku udah biasanya sih nyiapin dulu wajan yang udah aku isi air. Terus aku kasih minyak sedikit kayak 2 atau 3 sendok makan gitu, biar nanti pas pempeknya direbus itu nggak lengket di wajannya. Ini dengan api sedang aja sih guys, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Jadi waktu udah kita bentuk itu udah siap, airnya tuh udah mendidih, jadi nggak nunggu lagi. Nah, ini aku udah mau bentuk pempeknya ya. Aku udah siapin wadah yang lebih datar gitu biar lebih mudah waktu bentuk pempeknya itu. Aku ambil aja itu satu apa ya, secengkeman gitu, tau gak sih cengkeman guys? Sewadah tangan kalian aja, seenaknya, atau kalian mau kecil-kecil, mau besar juga itu terserah kalian. Balik-balik lagi tuh sesuai selera ya. Dibentuk, kalau pempek itu kan pempek lenjer ya kalau di Palembang namanya. Bentuknya tuh sedikit lonjong gitu, panjang. Terus pempeknya dibentuk-bentuk aja. Ini namanya kan pempek lenjer, jadi sedikit bentuk lonjong-lonjong panjang gitu. Terus sesuai selera kalian ya, maunya pempeknya itu panjang atau pendek, atau mau gendut-gendut, atau yang kurus-kurus, mau kecil, terserah ya, sesuai selera. Dia nggak apa-apa sih biasanya kalau nggak terlalu rapi gitu atau gimana, soalnya nanti pas direbus dianya biasanya agak jadi mulus sih bentuknya. Terus jangan lupa di wadah yang tempat kalian bentuk itu selalu taburin sagu ya, biar nggak lengket. Bentuk aja senyaman kalian, jangan terlalu ngikutin aku yang gimana. Senyaman kalian aja mau bentuknya kayak gimana itu. Kalau misalnya susah buat yang panjang kayak gini, bisa dibuat kecil-kecil aja. Tuh bentuknya kayak gini ya. Bisa dikecilin dikit sih biasanya bentuknya, soalnya kalau misalnya direbus itu biasanya dia sedikit ngembang, jadi nggak apa-apa sih. Kalau kalian mau besar juga nggak apa-apa, mau kecil terserah, sesuai selera aja guys.
Nah ini udah 3 yang aku bikin, udah baru selesai 3 gitu jadinya. Tuh aku rapi-rapiin lagi ya guys, soalnya dia lembut, jadi kalau aku diemin gitu suka kayak mendatar gitu, jadi dibentuk-bentuk biar agak sedikit bulat lagi gitu. Nah ini pempek lenjer yang terakhir ya guys, ini bentuknya kayaknya lebih kecil dari pempek yang sebelumnya ya. Ini aku rapin lagi biar lebih rapi. Nah air yang tadi itu ternyata udah mendidih, udah siap deh kita masak pempeknya. Nanti pas masukin pempeknya guys pelan-pelan aja, ini aku takut banget kena air panas jadi ya gitu deh, pelan-pelan aja ya, soalnya panas kalau kena air mendidih. Terus kita masukin yang kedua. Ini aku pakai wajan ya, soalnya pempeknya kan lumayan panjang dan panci aku tuh banyak yang kecil-kecil, jadi nggak muat, jadi aku pakai yang wajan. Kalau kalian ada yang pancinya besar nggak apa-apa pakai panci. Terus kita masukin pempeknya yang ketiga ini, masukinnya juga pelan-pelan aja. Nah kalau biasanya tuh kalau pempeknya udah mateng dianya ngapung. Kalau kayak gini kan belum mateng tuh, jadi dia masih ngedek di bawah. Kalau dia mateng dianya nanti ngapung kok, ngapung-ngapung ke atas gitu. Makanya tadi airnya aku kasih minyak sedikit itu biar nggak lengket pempeknya di wajan. Nah yang adonan tadi itu ternyata masih sisa lagi, sisanya segini adonannya. Ini bakal aku bikin pempek kapal selam ya guys, soalnya tadi waktu putih telur tadi itu kan ada sisa kuningnya 1 butir, jadi mau aku bikin pempek kapal selam aja. Ini diadon aja ya biar gimana caranya tuh nyatu biar mudah dibentuk. Soalnya kalau buat pempek kapal selam harus bener-bener adonannya tuh nyatu. Soalnya kan isinya pakai telur, takutnya bocor. Jadi bener-bener diuleni terus sampai bener-bener nyatu. Nih kalau udah nyatu gitu aku buat seperti kayak bulat-bulat lonjong gitu. Nah terus aku tuangin lagi sagunya, soalnya dia lengket kalau nggak pakai sagu. Terus aku buat buletan di tengahnya gitu, buat tempat isian si pempek telurnya itu dibuletin aja, di dalamnya dibolongin gitu ya guys. Terus aku masukin sagu soalnya biar nggak lengket di dalamnya itu. Terus kita bentuk-bentuk aja ya guys, semaksimal mungkin, sedalam mungkin buletannya, seaman mungkin biar isi telurnya itu nggak bocor. Nah kalau udah bentuk mangkok kayak gitu, bisa langsung kita isi pakai kuning telur yang sisa dari si putih telur yang adonan tadi. Langsung kita masukin aja, terus kita tutup pelan-pelan, tutup biar si kuning telurnya nggak keluar kemana-mana. Pakaiin sagu lagi tangannya biar nggak lengket dengan adonan tuh. Kita tutup rapat-rapat ya. Kalau udah ketutup gitu,
Baru bisa kita langsung masukin aja ke air yang mendidih itu, biar kita rebus. Nih aku masukin ya, itu masukinnya pelan-pelan aja biar nggak hancur. Tuh, jangan sering diaduk ya, biar nanti tuh nggak hancur. Kalau kita aduk-aduk dia suka hancur gitu. Nah, ini yang pempek lenjernya itu kayaknya udah mulai ngapung ya, tapi ini belum aku angkat, masih aku diemin dulu berapa menit gitu. Nah, ini udah bener-bener kayaknya ngapung banget gitu. Ini udah mau aku angkat ya. Angkatnya ini pelan-pelan aja, jangan sampai kemana-mana, takutnya jatuh. Soalnya ini lumayan berat juga pempeknya, soalnya gede ya guys. Satu lenjer itu bisa berapa orang ya makan, lumayan banyak juga sih nanti jadinya. Nah, ini udah aku angkat ya guys. Ini lagi aku tirisin airnya. Tuh, masih berasap. Sampai pepek kapal selamnya belum aku angkat. Terus ada yang masih satu tadi aku masukin juga ke wajan itu. Nanti aku angkatnya bareng pempek kapal selam aja.
Nah, ini kayaknya pempeknya tuh udah pada mateng karena udah mulai ngapung, jadi aku angkat dulu. Nanti kita tiriskan dulu ya sebelum dipindahin ke piring. Dan tara, inilah hasilnya. Jadi dari 500 gram ikan giling tadi sama 500 gram tepung sagu itu jadinya ada 4 pempek lenjer yang gede sama 1 pempek kapal selam. Lumayan juga ya jadinya. Dan makasih semuanya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan share ke sosial media yang kalian punya. Dadah, assalamualaikum.